Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat yang pernah terjadi konflik yang sangat dahsyat, di tempat yang saya berdiri hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Gerakan Aceh Merdeka yang ke-49. Perjuangan itu terjadi karena ketidakadilan pemerintah pusat terhadap Aceh. Setelah hasil kekayaan alam Aceh yang begitu melimpah ruah dikeruk oleh pemerintah pusat, namun Aceh tidak seberapa perhatiannya, sehingga rakyat Aceh harus memberontak. Rakyat Aceh harus menuntut keadilan dari pemerintah pusat. Salah satu cara dengan advokasi ekstralegal. Pada dasarnya, perjuangan menggunakan senjata bukanlah satu-satu cara yang diterapkan oleh Hasan Tiro. Tapi karena perlakuan pemerintah Indonesia dalam memburu kelompok Hasan Tiro, menjadikan Hasan Tiro merekrut banyak pemuda-pemuda Aceh untuk dilatih di luar negeri, yang kemudian angkat senjata dan melawan pemerintah Indonesia dengan frontal. Pun demikian, pemerintah Indonesia juga merespon pemberontakan di Aceh dengan senjata yang lebih dahsyat. Operasi demi operasi dilakukan di Aceh, dan yang terakhir, Aceh ditetapkan sebagai status darurat militer. Ribuan nyawa masyarakat Aceh yang tidak berdosa menjadi korban. Harta benda menjadi terbengkalai, dan banyak fasilitas-fasilitas yang hancur akibat kegenasan daripada konflik Aceh. Hingga hari ini, Aceh sudah memasuki fase perdamaian sudah lebih dari 20 tahun. Apa arti dari sebuah perdamaian? Ternyata perang hanya melahirkan janda. Perang hanya melahirkan anak yatim. Perang hanya mengorbankan jiwa dan harta benda. Tapi arti dari hasil sebuah perjuangan sampai sekarang masih belum dirasakan sepenuhnya oleh para kombatan itu sendiri. Jika benar perjuangan ini murni untuk menciptakan sebuah kesejahteraan kepada rakyat Aceh, sekarang masanya ketika Aceh di bawah pimpinan Panglima Kombatan, sudah seharusnya Aceh diberikan sebuah kemakmuran kepada para pejuang, kepada janda-janda korban konflik, kepada anak-anak syuhada yang orang tuanya telah menjadi korban pada saat konflik. Namun, perdamaian bukan seumur jagung. Perdamaian diharapkan oleh masyarakat Aceh menjadi langgeng. Oleh karena itu, pimpinan tertinggi di Aceh harus memikirkan bagaimana untuk mencegah konflik kembali terjadi. Salah satunya adalah dengan memberikan kesejahteraan para kombatan, pada korban konflik, dan juga daerah-daerah yang menjadi basis daripada perjuangan mereka dulunya harus benar-benar diperhatikan. Daerah-daerah yang menjadi basis konflik yang paling parah sampai sekarang belum tersentuh oleh pembangunan yang merata dari pemerintah. Padahal sejatinya mereka harus membangun daerah yang dulunya menjadi tempat persembunyian mereka. Karena di sana masih banyak korban konflik yang belum terperhatikan. Masih banyak kombatan yang hidup di bawah layak. Masih banyak daripada anak-anak yatim yang sampai dengan saat ini mata pencaharian mereka tidak tetap. Dan mereka
masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hari ini merupakan milad Gerakan Aceh Merdeka yang ke-49. Pada awalnya, ada keinginan sebagian besar rakyat Aceh untuk mengibarkan bendera bulan bintang pada tanggal 4 Desember ini. Namun takdir berkata lain. Pada tanggal 26 November sampai dengan saat ini, Aceh dilanda banjir besar. Mungkin ini sebuah teguran daripada Allah. Bagaimana bangsa Aceh harus banyak introspeksi diri. Bagaimana kita melihat Aceh ini dalam kaca pembangunan. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tidak boleh hujat-menghujat. Semua kita dari bangsa Aceh harus memperbaiki diri. Maka inilah arti daripada ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka yang ke-49. Mungkin Allah menegur kita agar kita tidak euforia dengan perdamaian ini. Mungkin juga Allah menegur kita karena kita sudah lupa kepada sumpah yang telah kita ucapkan saat berjuang dulu. Mungkin juga Allah menegur kita karena kita sudah tidak memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat setelah konflik terjadi. Semua teguran Allah kita jadikan sebagai pelajaran hari ini. Mari kita memperbaiki diri. Mari kita saling membantu. Jika tidak punya finansial, setidaknya kita memberikan doa kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban daripada bencana banjir. Bencana banjir ini menimpa hampir seluruh wilayah Aceh. Bahkan ada beberapa kabupaten kota yang bupatinya sudah menyerah. Bupatinya sudah angkat bendera putih. Mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menangani persoalan banjir yang sudah sangat parah. Tapi sampai dengan hari ini, Jakarta belum menetapkan Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Mungkinkah dibalik daripada bencana ini ada keterlibatan oknum-oknum dari pemerintah sebagai kaki tangannya dalam mengelola tambang-tambang yang ada di Aceh dan juga Sumatera? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jikalau memang ada, pemerintah juga harus mengusutnya. Karena bencana ini tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan daripada manusia. Karena terjadi kerusakan di darat atau di laut dengan sebab ulah dan perbuatan manusia. Selamat hari ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka yang ke-49. Semoga Aceh menjadi lebih makmur, maju, dan juga adil di dalam pembangunannya.